kita akan eksplor sisi tergelap sejarah COVID di Indonesia. Wih, APD guys, wih. Salah satunya ada di sebuah rumah sakit yang ditinggalkan dan menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi. Wih, kelawar. Paku. Kalau kalian pikir pandemi sudah berakhir, pikir lagi. Karena jejak tergelap COVID masih tersisa di tempat ini. Rumah sakit terbengkalai yang menyimpan kisah mengerikan. Ada cahaya anjir. Welcome to the abandoned hospital in Suramadu. In Surabaya. Jadi ini dulunya adalah rumah sakit bekas COVID ya, untuk orang-orang yang kena COVID ditampung di sini di daerah dekat jembatan Suramadu, guys. Dan aku akan eksplor ke sana. Yo, come on, let's go. Kira-kira apa yang bisa kita temukan di sini, guys? Apakah kita akan menemukan fakta baru tentang sejarah COVID di Surabaya dulu, atau kita akan menemukan varian baru COVID? By the way, mungkin kalian lihat kalau mic kita agak beda. Jadi gini, guys, itu karena kita habis kena jebakan di video sebelumnya. Ya, untungnya aku sekarang masih ada mic cadangan, guys, jadi masih bisa ngevlog. Tuh, lihat itu. Itu besi tok itu sih. Itu besi masih nempel-nempel di situ. Kemarin searching ternyata di sini tuh ada rumah sakit terbengkalai yang bekas COVID dulu, guys. Dan rumah sakitnya tuh benar-benar terbengkalai, guys. Kita tadi jalan masuk ke sini ya, itu gak ada jalan, gak ada lampu, jadi berusuk ke hutan gitu. Baru nemu fasilitas ini, guys. This place is so fucking big, kinda like abandoned airport, I guess. Wih, benar-benar di sini gak ada suara apapun, gak ada suara motor, gak ada suara kehidupan sama sekali, guys. Okay, let's see what we can find here. Some kind of weird monster mutated from the COVID virus. Kayak kota mati, guys, di sini, guys. Oh, ini udah keluar lagi. Ini kalau nggak salah itu lihat lantainya ada 2, guys. Jadi ini lantai 1, di atas itu ada lantai 2. Area wajib masker. But since we're not in COVID era anymore, I don't think we need mask. Waktu itu aku masih belum nemu peralatan-peralatan medis sih. Hampir semua ruangannya itu udah kosong. Nggak ada meja, nggak ada kursi. Tapi di setiap lantai selalu ada ranjau pecahan kaca, guys. Hati-hati, guys. Banyak beling-beling kaca di sini. Kenapa aku lupa pakai sepatu? Di sini kok ada lubang-lubang ya? Wih, itu ada bantal, guys. Wih, Ci, ngeri anjay. Banyak bantal di situ, guys. Ini kalau ada orang iseng itu dibuat pocong, guys, sumpah, guys. Dan anehnya lagi, isian bantal ini pada berserakan di mana-mana, kayak habis dicapik-capik gitu. Dan juga kita nemu banyak tongkat pel yang masih berdiri. Dan pas aku cek, ternyata kain pelnya itu masih basah, guys. Hey bro, what's up bro? Aku jadi inget kayak pas main Left 4 Dead, guys. Jadi kayak di game Left 4 Dead itu mereka menjelajahi ruang-ruangan kosong kayak gini, terus sambil nembak-nembakin zombie sama cari jalan keluar gitu. Bayangin kalau misalkan orang tersesat di sini. Rumah sakit ini awalnya cuma rumah sakit biasa yang dibangun pada tahun 2019 dan mulai beroperasi sebagai rumah sakit darurat pada 11 Juli 2021 untuk menanggulangi bencana COVID-19. Nah, setelah gelombang kasus COVID menurun, rumah sakit ini mulai sepi pasien. Semakin sepi hingga akhirnya pada Januari 2023, semua peralatannya dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain karena rumah sakit ini sudah resmi dinonaktifkan. Instalasi gawat darurat. Oke, let's check inside. Wih, apa ini? Kok kayak rambut? Ini ada musola, Tapi mana musolanya? Kalau musolanya di sini, ini kayak apa ini ya? Kayak stadion, kayak tempat duduknya stadion gitu, tingkat-tingkat gitu. Kiblat ke sana. Oh iya, berarti ini dulunya musola kayaknya, guys. BTW itu temanku si maling ya, bukan penampakan, guys. This is so fascinating, bro. Wih, apa ini? Ada baju pasien. Aku gak pernah dimegang, guys. Takutnya kena biohazard. Definitely something that's not supposed to be touched. Anyway, di kalimat yang aku ucapin tadi, frasa to be touched itu artinya disentuh, berarti pasif ya. Nah, kalau di bahasa Inggris, kalimat pasif itu subject plus to be plus verb 3. Contohnya, the thief was caught by locals. The thief will be judged for his crimes. Ada orang, guys, ada orang. Guys, dengarkan suara sepeda motornya enggak? Balik dulu. Oke, jadi kita kabur sebentar, guys, karena tadi ada sepeda motor. Apakah di sana itu ada CCTV-nya ya? Jadi kita masuk gitu, kedetek sama sistem mana gitu. Demi keselamatan, akhirnya kita menjauh dulu, guys, dan akan balik lagi pas nanti malam. By the way, untuk menuju rumah sakitnya, kita harus menerobos hutan lebat kayak gini, guys. Lah kalau kita lewat jalan ini pas malam-malam gimana ya? Nih, guys, gelapnya kayak gini kalau malam-malam gini itu ini nggak kelihatan apa-apa nih. Alang-alang semuanya. Oke, udah nyampe, guys. Malam itu ya, rumah sakitnya tuh benar-benar gelap gulita, guys. Gak ada tanda-tanda kehidupan dan gak ada lampu sama sekali. Ya mungkin karena lampunya pecah semua ya. Wih, hati-hati. Pecahan kaca. Wih, kaca ini hati-hati, guys. Kalian kalau salah langkah bisa berdarah nanti.
Awas, Nit. Buat kalian yang pernah main backroom, ya ini rasanya guys. Kita tersesat di rumah sakit ini. Rumah sakit berapa lantai, berapa luasnya nggak tahu. Tapi ada monster nggak di sini? Let's go to the second floor. Oh ini ada tanda-tanda. Begitu naik ke lantai 2, kita nemu karpet merah yang kita nggak tahu fungsinya apa ya. Tapi setelah itu kita nemu tangga ke atas lagi. Oh rooftop. Pakai dong. Habis ada orang badok di sini. Ya inilah tanda bahwa plastik itu tidak akan terurai selama bertahun-tahun guys. Makanya cintai lingkungan ya. Kita pun langsung naik ke lantai 3 dan ternyata ini tuh rooftop guys. Ada semen yang ditinggal begitu saja dan kena hujan, kena panas jadinya yang keras gini. Banyak semen-semen yang kering di sini. Ini jadi batu keras kayak gini. Semen yang ditinggal berapa tahun ya. Sebagai pelajaran ketika Anda menjadi presiden, jangan biarkan APBN terbengkalai kayak gini. Ini kayaknya kamar mandi yang belum jadi. Ini masih baru guys. Tuh ini dibungkus plastik ini tuh. Plastik sampai berdebu kayak gini, tanganku gatel semua kalau kan ada debunya. Tuh ini masih baru semua. Kenapa nggak dimanfaatin? Kenapa kita ambil ini semua, kita dorong ke kota lain? At least nggak ada tainya kayak. For your information, kamar mandi itu bahasa Inggrisnya ada banyak guys. Restroom itu kamar mandi di tempat umum. Bathroom itu kamar mandi di rumah sendiri. Toilet itu kamar mandi tapi di UK. Dan kalau di Kanada namanya washroom. Dan satu lagi ada lavatory, yaitu kamar mandi yang ada di pesawat. Hati-hati ya, ini tangganya juga agak aneh. Ada sesuatu yang ganjil di sini. Kayak nilai rapotku pas SMP. Ruang A4. Oh ini kayaknya ruangan pasiennya juga. Baunya agak aneh ya. Wih apa nih? Ada tulisan-tulisan. Tenaga kesehatan. Tuh kan dulu, wih, kelawar. Wih, banyak kelawar. Itu kok ada sinar-sinar. Wait, kok ditutupi? Waduh, jangan-jangan ini tukang isolasi. Tuh ini juga jendela-jendelanya ditutup kayak kain-kain gini. Ini menandakan bahwa biar virusnya nggak keluar ya. Ini sebenarnya bisa aku bawa pulang. Ini besi nih guys. Ini besi. Sementara si maling nemu besi guys, aku nemu sesuatu yang bikin aku ingat kalau ini benar-benar rumah sakit bekas COVID. Wih, APD guys. Wih, APD. Kita nemu APD guys. Wih, APD guys. Wih. Sini kita menemukan APD. Harusnya aku megang ini pakai sarung tangan ya, harus pakai pelindung juga. Tapi ya bodo amat karena COVID udah 5 tahun yang lalu aku juga udah vaksin 4 kali. Jadi kayaknya aman guys. Wih, ada hand sanitizer. Masih ada isinya guys. Tuh ini ada berkas-berkas ini apa ini? Pengawasan laporan hasil internal air, higiensi, hygiene, sanitasi. Ini ada sarung tangan juga guys. Tuh. Bawa pulang yuk, bawa pulang. Kresek. Oke guys, kita ada di rumah sekarang dan ini adalah looting-looting yang kita temukan di rumah sakit kemarin. Yang pertama pastinya kita nemu APD ini masih utuh dan juga udah kotor-kotor gini. Ini APD-nya nyatu antara baju sama celananya guys. Dan juga kita nemu semacam kayak tas APD-nya kayaknya. Ini tas yang untuk mengemas APD-nya sepertinya. Dan juga udah kotor semuanya. Lalu kita menemukan semacam sarung tangan. Sarung tangannya juga udah usang, udah bolong-bolong ini. Dan udah menguning juga. Dan terakhir kita menemukan botol hand sanitizer bekas yang isinya udah kosong kayaknya. Dan aja lanjut ke video eksplorasi. Jadi setelah eksplor beberapa jam, kita nemu banyak hal menarik di rumah sakit ini. Mulai dari kamar mandi yang masih bagus, ruang isolasi pasien COVID, sampai peralatan medis di era pandemi. Tapi kayaknya kita masuk terlalu dalam sih guys. Karena saat ini kita nyasar dan lupa jalan keluarnya. Kita nyasar kayaknya tadi itu. Aku nggak kenalin kita turun kemana. Kita dulu lihat mana? Ini kan pintu masuk kita tadi, pintu keluar kita ke rooftop ini lihat ini tadi. Kok aku malah nemu kamar mandi? Kita harus cari exitnya guys. Itu apa itu? Cek dulu nih. Apa sih dari tadi lalu-lalu? Astagfirullah, kamu kok dari tadi lihatnya tuh besar, besi aja. Kita ini cari jalan keluar. Kita ini nyasar di sini udah berapa jam ini? Udah jam berapa ini? Kita ngelangkah ini hutan ini. Mana motor kita tadi? Nah, ada ini ya. Kita ada di mana sekarang? Tempatnya A5. Oke. Terus sepeda motor tadi kita di mana? Semakin lama, aku semakin bingung guys. Karena tempat ini tuh benar-benar gelap dan gak ada orang sama sekali. Tanya suster lah. Jangan lah. Ini harusnya sesuai map ini ya. Aku nggak mau nyasarin si Net lagi. Net. Paku. Pegang badanku Net. Aduh. Aus Net. Iki, pakunya cabut. Aus Net. Ini guys. Ngapain aku pakai sandal?